Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 menuliskan tentang perkawinan di Kana. Dan Alkitab mencatat saudara, ketika pernikahan tersebut sementara berlangsung maka kehabisan anggur. Kalau bagi orang Yahudi ketika sementara mengadakan pesta dan anggur itu habis, itu menjadi suatu masalah bagi keluarga yang sementara mengadakan pesta. Namun kita melihat dalam Yohanes pasal yang kedua tersebut menuliskan Yesus ada di sana sehingga mujizat terjadi. Dari anggur yang sudah habis akhirnya anggur itu ada lagi oleh karena Yesus yang mengerjakan mujizat. Bahkan anggur itu adalah anggur yang baik. Nah saudara, yang harus kita perhatikan, yang baik untuk kita perhatikan adalah wadah yang dipakai Yesus untuk mengadakan mujizat, tempayan. Tempayan ini berisi air yang berfungsi untuk membasuh kaki dan tangan para undangan yang datang pada waktu itu. Tempayan ini saudara adalah alat yang dianggap remeh walaupun fungsinya sangat baik, tidak terlalu diperhatikan. Namun dari tempayan ini Yesus mengerjakan mujizat. Tempayan ini adalah gambar kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin kita dianggap remeh saudara, oleh karena background keluarga kita, oleh karena masa lalu kita, dianggap remeh oleh karena pendidikan yang rendah, dianggap remeh oleh karena keadaan kita. Bahkan manusia tidak memperhitungkan kita karena dunia melihat tidak ada potensi dalam kita. Ataupun dunia melihat kita ini orang-orang yang useless, tidak berfungsi, tidak bisa diajak untuk kerjasama. Tapi percayalah saudara, ketika ada Yesus dalam kehidupan saudara, ada Yesus di dalam kehidupan kita, maka apa yang dianggap remeh, apa yang tidak diperhitungkan, Yesus sanggup mengangkat hal tersebut. Saudara, bukan apa yang kelihatan yang paling penting, tapi yang paling penting siapa yang hidup di dalam kita dan apa yang ada di dalam hati kita. Ketika Yesus yang hidup di dalam kita, maka kita sanggup mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Tidak apa-apa kita dianggap biasa oleh manusia, tapi kalau Yesus hidup di dalam kita, kita akan sanggup mengerjakan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Seperti Daud saudara, ketika dia menghadapi Goliat, pada waktu itu Goliat mengolok-ngolok, bahkan Goliat berkata, anjing ke aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat. Tapi waktu itu Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembing dan tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya saudara, Daud mungkin dianggap remeh, Daud tidak diperhitungkan, tapi Daud mengalahkan Goliat. Bahkan kakak-kakaknya juga waktu itu tidak memperhitungkan Daud, tapi Daud sanggup mengerjakan hal yang dahsyat sebab ada Allah Tuhan semesta alam yang hidup di dalamnya. Begitu juga dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 menuliskan Yesus memberi makan ribuan orang, 5.000 itu hanya laki-laki, belum anak-anak dan wanita. Dari apa saudara? Dari 5 roti dan 2 ikan. Dari apa yang dianggap kecil, apa yang tidak diperhitungkan, tapi Yesus sanggup memberikan mereka makan. Bukan hanya sekedar makan, bahkan sampai kenyang. Dalam kehidupan kita, mungkin orang menganggap kita ini bodoh, hina, tidak diperhitungkan, dianggap kecil, diremehkan seperti dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-25 sampai 30. Tapi apa yang dianggap sepele oleh dunia, ketika dipilih oleh Tuhan, Tuhan akan sanggup mengerjakan hal yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan sanggup mengangkat kehidupan kita. Hari ini saudara, kalau saudara melihat kehidupan saudara seperti tempayan yang tidak berfungsi, tidak punya potensi, serahkan semuanya kepada Yesus. Maka Yesus akan mengangkat kehidupan kita. Dari apa yang bodoh akan dipakai oleh Tuhan. Sebab ada Yesus yang hidup di dalam kita. Sekali lagi saudara, bukan apa yang kelihatan yang paling penting, tapi yang paling penting adalah siapa yang hidup di dalam kita dan apa yang ada di dalam kita. Dan saya percaya Yesuslah yang hidup dalam kehidupan saudara kita semua. Tuhan Yesus.